Karena investasi itu ada risiko. Tadi disampaikan oleh Pak Roy, ya. Mau coba dulu 1 juta, ya kan? 1 juta itu nanti usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Gus Mufti, tadi saya pakai jas sebetulnya ingin nyaingin kegantengan Gus Mufti, tapi tetap aja kalah, jadi saya lepas saja gitu, jadi nggak ngaruh gitu kan. Pak Roy, Pak Riko, sebelum mulai saya ingin, berdiri ya. Saya ingin teman-teman semuanya, Ibu Bapak mencatat satu nomor. 0811. Yes. Tak ulang. Oke. 0811 1109 901. Saya ulang. 0811 1109 901. Wes, ini tak tokok kene nah. Ibu Bapak sekalian, nah ini mau cerita, sabar ya. Itu adalah call centernya Bapepti. Call centernya Bapepti. Takono neng kono. Ya tadi kan ada yang ilegal. Kalau ada yang ilegal kan berarti ada yang legal kan? Ya kan? Nah, sebetulnya Bapepti itu mengawasi yang legal-legal, ngurusi yang legal. Jadi, teman-teman, ibu bapak, kalau mau investasi, telepon nang kono se, takono, ya kan? Itu legal atau tidak, gitu. Biar nanti teman-teman saya yang akan nyariin, ya kan? Oh PT ini, oh jangan. Oh PT ini boleh, tapi kalau jawabannya boleh, tetap kudu hati-hati. Karena investasi itu ada risiko. Tadi disampaikan oleh Pak Roy, ya. Mau coba dulu 1 juta, ya kan? 1 juta itu nanti hasilnya berapa, gitu kan? Jangan nambah lagi dulu. Kalau kita sudah ahli, baru silahkan nambah. Karena ada risikonya. Ya. Jadi secara umum, teman-teman semuanya, investasi itu ada secara garis besar di Indonesia itu ada 2 yang ngatur. OJK, ya kan? Dan satu lagi Bapepti. OJK itu investasi yang terkait dengan saham, pasar uang, pasar modal. Itu, ya. Itu adanya di OJK. Jadi kalau mau naruh di bank gitu kan, bank mana yang ini tuh OJK. Nah, kalau Bapepti itu yang terkait dengan trading. Ya, trading itu apa? Perdagangan. Perdagangan berarti apa? Ada barangnya yang didagangin. Ya kan? Apakah itu emas? Apakah itu saham? Apakah mata uang? Ya kan? Ataukah komoditi misalnya CPO, karet, timah? Nah, itu di Bapepti. Nah, perusahaan-perusahaan pialang, nanti sampean itu investasinya itu melalui pialang. Pialang-pialang terdaftar itu terdaftarnya di Bapepti. Kayak gitu. Ya, jadi teman-teman nanti mau naruh investasi, takono pialang ini oke apa enggak? Gitu. Ya. Oke itu artinya tetap ada risiko. Ya, tetap ada risiko. Jadi kalau ibaratnya kita pegang telur itu terlalu kencang kita pegang, pecah, terlalu kita los gitu, iso tibo, ya kan, pecah juga. Ya, jadi investasi itu seperti kita pegang telur, kira-kira seperti itu. Ya, jadi tetap harus hati-hati. Walaupun dia legal, tidak harus atau tidak selalu memberikan keuntungan. Mungkin nggak untung, mungkin. Tadi seperti Mas Riko bilang, ada investasi trading, ya. Misalnya kemarin ada yang trading CPO, ya kan.
waktu harga CPO dunia lagi naik, makanya terus minyak goreng kita susah, ya kan? Sehari dapat 10%, iya. Tapi bisa jadi seminggu kemudian turunnya 200%. Jadi investasi itu kayak naik jet coaster, naik turun. Jadi kalau jantungnya nggak kuat, mendingan kita main di deposito. Deposito tuh jelas, ya kan? Tapi kan kecil, 3% setahun, ya kan? Kalau mau besar, ya high risk, high return. Returnnya tinggi, risikonya tinggi. Nah, Bapepti, apa tugasnya Bapepti? Bapepti adalah mengawasi pialang-pialang tadi terdaftar, apakah mereka fair play atau enggak. Indonesia jadi anggota FIFA, ya kan? Diharapkan, ya terlepas dari kanjuruhan kemarin, ya, diharapkan sepak bola Indonesia itu fair play. Apakah Indonesia juara dunia? Walaupun anggota FIFA, ya nggak harus, ya kan? Tapi bahwa sepak bolanya itu sudah mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Nah, kami juga seperti itu. Ya, Bapepti itu mengawasi pialang-pialang tadi itu, apakah mereka, pialang pedagang, apakah mereka sudah fair play atau tidak. Karena nanti yang menentukan harga naik, harga turun itu adalah pasar dunia. Gitu. Jadi nanti kalau sampean investasi emas misalnya, sampean harus tahu harga emas itu sekarang gimana. Ya, jangan diem aja, taruh duit terus diem gitu. Oh enggak bisa begitu. Ya kan? Harus tahu harga emas ini kapan akan naik, kapan akan turun, sehingga kapan beli, kapan jual. Nah, itulah trading. Perdagangan itu memanfaatkan naik turunnya harga. Ya, itu. Ya, jadi itulah yang kami awasi, Bapepti awasi supaya fair. Jangan sampai nanti harga emas pas naik oleh pialang diomongin, oh turun ini. Nah, itu tidak fair. Nah, itu kami semprit itu. Ya kan kayak gitu-gitu. Ya, gitu. Atau sebaliknya. Ada emas, ada CPO, ada karet, ada timah, macam-macam. Di situ ada sekitar 20 sekian komoditi yang memang bisa ditradingkan, ya. Trading itu naik turun harga, ya. Jadi kalau sampean ini saya punya uang buat tahun depan anakku harap lulus SD mlebu SMP, butuh kira-kira biayanya 2 juta, jangan dipakai dulu, karena berisiko. Investasi harus uang yang nganggur. Ya, uang nganggur emang nggak dipakai. Ya, uang yang nggak dipakai. Apalagi sampai menjual tadi, jual sawah, jual itu, ya sangat berisiko. Ya, berisiko. Ya, saya tidak akan bisa melarang uang sekolah untuk investasi, nggak mungkin saya larang. Tapi tanggung sendiri akibatnya, ya, karena investasi itu risiko. Nah, jadi dengan nomor telepon tadi, ya, ibu bapak iso takono yang kono, ya kan? Misalnya saya diiming-imingi, ditawari untuk investasi di PT ABC. Tanya di situ, PT ABC ini statusnya kayak gimana? Ya kan? Oh, itu legal. Nah, kalau itu legal, mulai belajar yang ditawari itu apa? Emas kah? Karet kah? Atau kopi? Atau komoditi apa? Gitu kan? Nah, dari situ harus dipelajari kapan naik, kapan turun. Loh, nah, kalau gitu investasi nggak bisa sambil tidur ya? Nggak bisa. Namanya investasi. Kita investasi bikin warung, bikin soto Lamongan di sini. Apakah kita buka warung itu pasti untung? Gak iso, ya kan? Harus kita jaga, ya. Itu udah jelas, yang investasi yang udah jelas ada barangnya. Apalagi investasi yang seperti itu. Nah, sekarang saat ini banyak yang terjadi adalah orang mengatakan saya hebat, saya jago trading. Makanya uangnya kumpulin aja di saya. Uangnya kumpulin saya yang akan trading, pasti menang.
bohong itu. Jangan percaya yang seperti itu. Ya. Dia investasinya katakan pada pialang A. Pialang A itu terdaftar. Oke. Tetapi yang terdaftar itu adalah si orang itu tadi. Sampai yang naruh uang di situ tidak terdaftar. Ya. Tidak terdaftar sama sekali. Nah, jadi itu ya, itu. Nah, makanya kami di Bapepti akan terus-menerus memperbaiki kehumasan kami. Kami akan terus-menerus mensosialisasikan kondisi-kondisi seperti ini. Pertama, mana pialang, mana pedagang yang terdaftar di Bapepti. Ya, kemarin contohnya ada apa tadi? Redford, ya kan? Redford itu dari luar negeri, kemarin acaranya di hotel, pokoknya hotel bintang 5 lah di Jakarta, di Ritz-Carlton, ya kan? Ada Ritz-Carlton, ya kan? Langsung kami datangi dan kami teriak, saya suruh Pak Aldison untuk teriak ke media. Teriak ke media agar hati-hati, masyarakat hati-hati, gitu loh. Gitu. Jadi kemarin itu di Ritz-Carlton, sebelumnya ada lagi, bahkan tuh ada yang bersurat ke minta diresmikan oleh Pak Menteri. Untunglah Pak Menteri langsung disposisi ke saya, ya kan? Jadi saya bilang enggak, gitu. Jadi hati-hati, jangan nanti disebutkan, loh, saya percaya perusahaan itu karena ada pejabat perdagangan. Salah satu korban yang saya tanya, kenapa saya percaya dengan Net 89, ya. Net 89 itu di salah satu acaranya ada pejabat dari Kementerian Perdagangan. Sampai tahu dari mana tuh pejabat Kementerian Perdagangan? Bajunya batik, lengan panjang. Itu pasti pejabat. Ya opo? Iya kan? Pejabat batik lengan panjang. Iya, pejabat ini. Ya kan? Pejabat ya. Nah, gitu. Jadi jangan mudah percaya yang seperti itu. Ya, tadi udah tak kasih nomor teleponnya. Ya, jadi tanya di situ. Kalaulah legal pun tetap hati-hati. Ya, tetap hati-hati. Ya. Karena sekarang investasi itu cukup 50.000. Dengan 50.000 itu sudah bisa investasi. Nah, sekarang ini yang saya coba, ini Pak Mufti, saya coba SK surat izin yang baru itu, saya nggak mau yang kecil-kecil kayak gitu. Karena seake, yang kecil-kecil itu kan berarti nanti memang ya mohon maaf dari golongan yang bawah kan gitu. Kan seake kalau duit mumunge sakmono gitu kan buat investasi, entek, hilang, wassalam gitu loh. Jadi memang investasi, namanya investasi. Investasi itu mirip dengan tabungan, ya kan? Tabungan adalah uang yang tidak kita gunakan, yang sedang tidak kita gunakan. Kalau kita nggak ada keperluan khusus gitu loh, baru itu kita gunakan untuk invest, ya itu, ya. Kemudian ada di situ disebutkan kripto, ya. Kripto itu sekarang ada sekitar 16 juta pelanggan kripto, banyak sekali. Tetapi 70% transaksinya itu di bawah 500.000. Artinya apa? Orang masih banyak coba-coba. Ya. Ada 25 pedagang aset kripto yang sudah kami beri izin. Jadi, Ibu Bapak, kalau mau investasi di kripto, apakah masuk di 25 itu? Gitu kan? Nah, itu yang berizin. Apakah kalau udah berizin pasti aset kriptonya naik harganya? Belum tentu. Aset kripto itu lebih lebih kayak jet coaster. Ya, kemarin ada yang namanya koin Luna. Luna itu harganya anjlok 98%. Jadi kalau tadinya harganya 1 juta, harganya sekarang tinggal 2.000 perak. Udah kayak tisu. Ya kan? Udah seperti tisu. Gitu. Akan anjlok, tapi orang masih tetap pegang karena ini 2 tahun lagi akan balik lagi harganya. Ya, monggo saja seperti itu, ya. Kalau kripto itu jelas ada yang dipegang, yaitu asetnya kripto, ya kan. Walaupun harga turun, kalau nggak kita jual, kita nggak rugi, tetap pegang. Ya, rugi tapi tidak realize, tidak terrealisasi ruginya. Ya, tapi
tetap itu adalah sesuatu yang sangat volatile, sangat jet coaster, ya. Saya tahu lah jet coaster kan set naik turun. Jantung nggak kuat, jangan coba-coba. Ya, jantung nggak kuat, jangan coba-coba. Ya, saya walaupun PLT kepala Bapepti, saya nggak berani ke kripto. Kenapa? Duitku mengsak mengungis mono. Tahun depan saya pensiun, ya kan? Ini duitku entek, wassalam. Pensiun apa? Ya kan? Enggak, saya nggak berani. Karena itu sangat naik turun, ya, naik turun. Jadi umur hampir 60 pasti jantungnya ya kayak begitu deh, ya kan? Jantung umurnya 60 lain dengan yang masih muda gini kan gitu. Nah, jadi tolong hati-hati. Ya, sekali lagi dua hal yang ingin saya sampaikan, ya. Kalau mau investasi legal dan logis. Legal itu apa? Lihat izinnya. Ya. Telepon nomor tadi. Tanya di situ. Memang itu belum 24 jam. Saya belum bisa bayar staf saya 24 jam. Itu baru jam 9 sampai jam 4. Ya, tapi itu ke WA bisa. Ya kan? Kalaulah di telepon-telepon nggak nyambung-nyambung bicara, ya, WA. Monggo, ya. Gitu. Jadi intinya informasi PT ini legal apa enggak? Legalitasnya gimana? Kalau legalnya udah dapet, logis itu sampean harus pelajari ini investasi di apa, ya kan? Emas beda dengan timah, beda lagi dengan karet, beda lagi dengan saham, beda lagi dengan kopi, ya, beda-beda. Sampean nggak menguasai itu, hati-hati, ya. Jadi keduanya adalah logis. Tadi Mas Riko bilang ada kalau 5%, 10%, ya, atau 1% sehari, itu gampang. Komoditi apa? Kondisi kayak gimana? Banyak pertanyaannya kayak gitu, ya. Jangan lihat, oh teman saya 1% sehari berhasil, saya pasti berhasil. Belum tentu. Ya, belum tentu seperti itu. Komoditinya apa? Ya, gitu ya. Jadi legal, logis. Udah pegang itu aja, legal, logis. Jangan sampai nanti teman-teman yang hari di sini, aku sado-ado ninggal ke keluarga soko Bekasi neng kene, terus tertipu juga sampean. Percuma aku merene, gitu kan? Gitu. Jadi tolong ya, tadi siapa yang paling berpotensi untuk menjerumuskan, teman dekat. Maksudnya dia nggak menjerumuskan, mengajak untuk sukses bareng, tapi karena dia tidak legal dan logis, yang dibawa pun juga menjadi tidak legal dan logis, tidak memperhatikan itu. Jadi hati-hati. Mungkin maksudnya bukan menipu, ya, maksudnya adalah mengajak sejahtera bersama, tapi karena caranya salah, nah, itu akhirnya ya seperti itu. Saya rasa itu Pak Gus Mufti yang saya sampaikan. Matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.